والقراء والمفسرين والأنبياء الله الصالحين من مشايخ الأرض ومغربها في برها وبرها نفس خاصة السلطان الأولياء قطب الرباني وقدس الصمداني شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرته ولشيخ محمد صلى الله رضي الله عنه ثم إلى حضرته أبو حميد محمد الغزال رضي الله عنه أجمعين ثم إلى حضرته جميع أولياء الله الصالحين من مشايخ الأرض ومغربها صاحب هذا الكتاب جاد البرية نفعنا الله بكلامه وجميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا أبينا جاسم الله يقوم من نجم الرحمة بالمدينة وأسرهم وأخوهم وجميع آبائنا وأمهاتنا الحاضرين أن الله الكريم المشاهد الرحمة والمغفرة شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Malik rahimahullah ta'ala wa la naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bacaannya wa yajibu 'alal mukallafi aidan ay ya'taqida annal malaikah. Halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'alal mukallafi aidan ay ya'taqida annal malaikata 'alaihimus salatu wassalam min jumlati ibadillahi sifatil bashari wa annahu la yu'lama atratuhum illa Allah ta'ala wa minhum Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa haula'il al-ba'ati ru'asa'u wa hum afdaluhum wa minhum hamalatul arshi wa humul ana arba'atun wa yuzhadu alaihim yawmal qiyamati arba'atun wa minhum munkarun wa nakirun wa ridwanun qasilul jannati wa malikun qasilun nari wa ayya'taqida anna afdalal khalqi kulluhum nabiyuna
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thummal rusulu, thummal anbiya'u, thummal malaikatu, salawatullahi wa salamuhu alaihim, thumma sahabatu radhiyallahu anhum, wa ayyataqida annal khalqa kulluhum yamutuna iddan qidai a'marihim, wa annal qabida li arwahihim malakul mauti wa huwa Isra'ilu, wa annahum yus'aluna ba'da dafnihim li kuburihim illa jama'atun maksusina, wa annahum yub'atuna yawmal qiyamati wa yuhasabuna fil mawqifi ala a'malihim illa ayyadkhulu al-jannata bighairi hisabin. Yang kita diterusin harokatnya, wa anna a'malahum kulluha tuzanu fil mizani, wa annahum yamuruna jami'an 'ala as-sirati, wa anna al-mu'minina yashrabuna min hawdi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yanaluna syafa'atahu yawmal qiyamati, wa akbar syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'atul uzma fi faslil qadar, wa ayyataqida anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyun wa rasyidun la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Amin. Allahumma faqihna fid din wa faqihna futuhal arifin wa syara'ina wa hamdaka ya rabbi ya alamin, wa waj'alna wa walana wa dhurriyyatana min ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para asatidz, para orang tua, para jamaah sekalian yang dimuliakan, yang khusus DKM Masjid Ziyadul Khair yang mulia untuk kita, Ustaz Haji Ali beserta keluarga besar Masjid Ziyadul Khair. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah berikan sehat walafiat. Al-mukarramun, Ayahanda Ustaz Haji, Ustaz Abi Hamdan, Ustaz Haji Marhali, Ustaz Ali Rifati, Hafidhan Ustaz Muhammad Syarif, dan juga Ustaz Umar, dan para asatidz yang lain, Ustaz Muhammad Yusuf, dan para orang tua yang lain yang mohon maaf tidak akan disebutkan ke semuanya. Mudah-mudahan semuanya kita Allah berikan sehat walafiat. Syukur kepada Allah yang menjadikan malam ini kita hadir dalam istana kita di malam Rabu ini. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita, masuk pada pembahasan lanjutan, yaitu pembahasan tentang aqaidul iman. Maka baik yang kita baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim, wa yajibu, dan bermula wajib alal mukallaf, bagi orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang terbebani perintah agama. Aidon juga apa kewajibannya? Ayat takidah, agar beriktikad atau meyakini. Apa yang perlu diyakini? Annal malaikata alaihimus salatu wassalam, bahwasanya malaikat alaihimus salatu wassalam, atas mereka itu salawat dan salam, min jumlati ibadillahil mukramin, min jumlati, dari jumlah golongan atau bagian, ibadillahi, hamba-hambanya Allah,
al-mukarramin, yang mulia, wa annahum, dan bahwasanya mereka itu para malaikat maksumuna. Maksumuna itu maknanya terjaga, terpelihara, min jami'il ma'asi, dari seluruh maksiat dan dosa. Munazzahuna, munazzahuna maknanya suci, bersih, an sifatil basyari, dari sifat-sifat manusia. Wa annahu, dan bahwasanya la yu'lam kathratuhum, tidak diketahui apa jumlah mereka, banyaknya mereka itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara mereka wa minhum Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Jibril, Mikail, Israfil wa haula'il arba'ah humul ru'asa'u wa hum afdaluhum. Jibril, Mikail, Israfil ini adalah 4 malaikat, pimpinan-pimpinannya para malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan ini paling afdolnya dari malaikat-malaikat yang lain. Hadirin jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, minggu yang lalu kita membahas tentang sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Kemudian sifat yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, dan yang jaiz bagi Rasul. Kalau kita ingatin lagi, sifat yang wajib bagi Allah ada berapa? 20. Yang mustahil 20. Yang jaiz 1. Yang wajib bagi Rasul berapa? 4. Yang jaiz yang mustahil 4. Yang jaiz 1. Nah, ini semua udah kita bahas. Kemudian kewajiban yang lain bagi kita orang-orang yang beriman apa? Meyakini ada malaikat Allah. Siapa itu malaikat Allah? Wahum ibadul mukramun. Malaikat itu adalah hamba-hambanya Allah yang mulia. Al-mukarramuna ma'sumun, mereka yang mulia yang terpelihara min jami'il ma'asi, daripada maksiat. Sebelum kita membahas itu lebih jauh, karena saya janji mau memberikan ini kertas yang udah dapat, nanti Ustaz Haji Ali atau yang lain ketika ada pengajian kita di malam Rebo khususnya atau di malam-malam lain yang mau pakai qasidah ini boleh dipakai. Ini syairnya sama dengan Ya Rabbi bil Mustafa, cuma nanti bacanya ini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'an al-karam. Ya megang kertas, boleh dilihat kertasnya sambil diartiin yang megang pulpen. Ini beberapa dari kemuliaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemarin kita bahas tentang ada sifat yang wajib bagi Rasul, ada yang mustahil bagi Rasul, ada yang jaiz bagi Rasul. Dan Rasul itu adalah manusia biasa, tapi tidak sama dengan kebanyakan manusia yang lain. Sifat basyariahnya sama, kebutuhannya sama sama kita, tapi berbeda dengan yang lain. Dan ketika ada Rasul sakit, bukan berarti kemuliaannya malah turun. Justru ketika ada para Rasul yang sakit, itu untuk lebih memuliakan dan mengangkat derajatnya para Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang megang kertas boleh dilihat dan boleh diartiin. Nanti biar baca syairnya, kalau kita tahu artinya jadi enak. Lam yahtalil qattu taha mutlaqan abada wa matata'aba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi Mustafa balligh waghfir lana
الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عالم كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادة مختتن وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ذو فطن هذه الخصائص فقد تكون آمنا بشر نار وسرق ومن بعليها ربه lam yahtalim artinya tidak pernah bermimpi. Qattu sama sekali. Siapa yang tidak pernah bermimpi? Toha. Toha itu adalah nama panggilan yang lain untuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah mimpi basah seumur hidup. Mutlaqan abadan, selamanya Nabi gak pernah mimpi basah. Untuk menandakan usia balik seseorang, kalau kita ini laki atau perempuan, ada namanya batas balik. Ditandai kalau laki-laki dengan mimpi basah. Mimpi basah itu kalau udah mandi ya. Jadi Nabi itu gak pernah mimpi. Untuk menandakan tanda baliknya tidak. Maka kalau disamakan dengan manusia kita jauh. Yang kedua wama tasa'aba, wama dan tidaklah tasa'aba angob. Nabi kagak pernah angob, nguap, angob. Aslan fi madaz zaman, sepanjang waktu Nabi nggak pernah nguap, nggak pernah angob. Kalau kita habis mandi aja mau, iya ya? Ya. Iya. Apalagi ngaji begini, mau bener-bener ngaji ini. Ngaji. Jadi Nabi nggak pernah nguap, nggak pernah angop. Minhu dawabu dari sisinya Nabi adawabu binatang itu falam tahrob nggak pernah kabur. Binatang gak pernah kabur dari sisinya Nabi. Pengen selalu mendekat kepada Nabi, binatang apapun. Wa ma waqa'at dzubabatun, dan tidaklah jatuh atau nempel. Apa yang tidak pernah nempel? Dzubabatun, laler. Abadan selamanya, laler kagak pernah nempel ke badan Nabi. Fi jismihil hasan, pada badannya yang mulia. Lalat itu binatang, tapi identik dengan tempat-tempat yang kotor. Maka kalau ada lalat nempel ke badan Nabi, berarti ada sisi kotoran yang nempel. Kalau kita habis mandi aja masih dilalerin. Iya. Apalagi kalau mandi mah. Jadi lalat aja nggak pernah mau nempel. Biqalbihi, maaf itu titiknya kepanjangan, itu fa, jadi jangan dibaca kok, ya. Tolong yang megang kertas diganti titik satu. Fa jadi fa. Biqalbihi, bukan biqalbihi. Karena nanti ketika tulisan salah, maka ini akan jadi patokan salah selamanya. Ketika diawali dengan kesalahan, maka kesonorin turun-turun jadi salah. Iya, beda arti. Biqalbihi ka'amamin, sisi belakangnya Nabi itu sama dengan sisi depannya. Jadi tetap ru'yatun sabatat, tetap ketika dipandang mau belakang mau depan sama.
Wala yuro, dan tidak pernah terlihat, tidak pernah dilihat. Apa yang tidak pernah dilihat? Asrun baulin, bekas baulin kencing. Bekas kencingnya Nabi nggak pernah kelihatan ada bekasnya. Kalau kita kamar mandi kalau seminggu nggak disikatin warnanya apa kira-kira? Kuning. Nah, apalagi kalau habis makan yang bau-bau. Iya. Makan jengkol ratu, 3 hari nilainya musuh. Wala yura aslu baulin minhu fi alani, di daratan. Jadi nggak pernah kelihatan ada bekasnya. Katfahu koda alata, katfahu 2 pundaknya Nabi koda alata, sungguh lebih tinggi. Alata katfahu koda alata qauman idza jalasu, apabila duduk bersama satu kaum maka pundaknya Nabi tetap terlihat lebih tinggi. Kendati pun ada orang yang lebih tinggi dari beliau, tetap pundak beliau yang lebih terlihat lebih tinggi. Kalau kita udah kuntet aja, nggak bisa berubah. Tapi Nabi, ketika ada orang yang lebih tinggi pandangannya dari beliau, beliau bisa lebih tinggi lagi. Indal miladati sifya dari muhtatan, ketika terlahir sifatilah Nabi itu jaza bimuqtatani, wahai orang yang terlahir dalam keadaan difitnah. Nabi itu ketika terlahir sudah dalam keadaan difitnah, sudah disunatin. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat, wa qalbuhu lam yanam, dan hatinya Nabi tidak pernah tidur. Hatinya Nabi nggak pernah tidur. Wal ainu qad na'asat, meskipun matanya ngantuk, tapi hatinya nggak pernah tidur. Kalau kita mata melotot, diajak ngomong nggak nyaut. Sembahyang aja lupa urus sembahyang. Jumlah rakaat sembahyang kita seringnya kita kadang lupa, padahal kita lagi melek. Otak kita kemana-mana soalnya. Jadi Nabi itu hatinya nggak pernah tidur meskipun matanya ngantuk. Wala yuradilluhu fi syamsi dufatun, wala yuradilluhu, dan tidak pernah terlihat zilluhu, tidak pernah dilihat zilluhu, bayangannya Nabi. Fi syamsi dufatun, Nabi nggak pernah kelihatan bayangannya dari pancaran matahari. Nabi nggak pernah terlihat bayangannya. Dzulfatoni, meskipun pada sisi orang yang cerdas, yang punya penglihatan, tetap Nabi nggak pernah kelihatan bayangannya. Kalau kita ada bayangannya, kita punya bayangan. Nabi nggak ada bayangannya. Hadil khosoi sofa fadhatakun aminah. Bapak saudara yang megang kertas ini atau nanti mau dibaca kalimat-kalimat ini, nanti keutamaannya ini terakhir kita baca. Hadil khosoi sofa fadhatakun aminah. 5 bait yang sudah kita baca di atas itu hadil khosoi sofa, kekhususan dari sifat-sifat Nabi ini. Fahfadha, jaga, apalin, pelihara. Kalau kita bisa apalin, kita bisa jaga, kita yakin itu dari beberapa kemuliaannya Nabi, maka takun aminah, kita bakal mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Keselamatan dari apa? Min syarri narin, dari kebakaran. Wasulakin, dan dari kehilangan. Wa min miharin, dan dari kehinaan. Jadi kalau ini kita yakinin,
Insya Allah kemuliaan Rasulullah akan menjadi barokah buat kita. Allah pelihara daripada kebakaran, pencurian, kehilangan ataupun dari kehinaan. Kenapa? Karena kita memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah menyamakan Nabi dengan diri kita. Jauh, Nabi sama kita jauh. Jangankan sama Nabi, kita sama ulama aja juga jauh. Kita sama yang ngarang kitab ini jauh. Yang ngarang kitab ini udah generasi sekarang. Apalagi dibandingkan dengan para sahabat-sahabat Nabi. Maka kalau ada orang sekarang yang mengatakan dengan mulut kotornya, tidak perlu menyanjung Nabi karena Nabi sama kita. Iya sama betul. Tapi samanya hanya manusianya doang sama. Sifat-sifatnya jauh berbeda. Jadi begitu kotornya itu mulut, kemudian mereka mengatakan orang-orang yang baca sholawat, kalau menjelang waktu maghrib dia baca sholawat, itu nggak ada ajarannya. Kata siapa nggak ada ajarannya? Ujian qasidah, bentuk kecintaan itu ekspresinya macam-macam, Pak. Tidak ada hukum bagi orang yang mencintai bapak saudara. Ketika bapak punya pasangan yang jadi istri kita hari ini, kalaupun maaf ada orang yang nilai pasangan kita jelek, kita nggak mau tahu. Yang penting kata kita cakep lah. Kita yang punya dalil, nggak ada yang bisa larang. Iya Pak ya? Iya. Maka kemuliaannya Nabi ini bagian kecil dari kemuliaannya Nabi, belum yang lain. Ya. Jadi kemarin membahas ini karena saya janji akan menulis ini, jadi ini bisa disimpan. Nanti kalau ada pengajian sudah jadi atau di mana yang mau pakai itu silakan dibaca. Ya. Nah, kemudian setelah kita membahas para rasul, maka malaikat itu hamba Allah juga, tapi kehambaannya berbeda dengan kita. Ada 3 macam makhluk yang Allah ciptakan berbeda-beda. Ada manusia, ada malaikat, ada binatang. Ada manusia kita nih, ada malaikat nih yang lagi kita bahas, ada binatang. Apa perbedaannya? Manusia nanti bisa lebih mulia dari malaikat, manusia juga bisa lebih hina dibanding binatang. Allah ciptakan binatang hanya punya hawa nafsu, tidak punya akal. Maka wajar kalau binatang dia mau kawin dengan pasangannya nggak pakai masuk ke kamar, dia di mana aja jadi binatang. Kedua, malaikat itu Allah kasih iman tapi nggak dikasih hawa nafsu. Malaikat itu tidak punya hawa nafsu. Maka malaikat itu ibadun mukramun, ibadun mukarramun, hamba Allah yang mulia, maksumun min jami'il ma'asi, terpelihara daripada maksiat. Malaikat mah otaknya kagak mesum. Kalau ada ibu-ibu maaf, umpama habis mandi dia sembahyangnya tanpa pakai busana, itu kira-kira malaikat nyatet amalnya bagaimana Pak? Kalau dia punya nafsu, nah ini nenek-nenek sembahyang cuma pakai BH doang. Kira-kira bagaimana mereka nyatetnya? Nah, saking aja mereka nggak punya nafsu. Jadi kalau ini syarat sempurna ibadahnya rapi dicatat. Kalau dia berbuat kejahatan, ya dicatat oleh malaikat yang mencatat kejahatan. Jadi malaikat itu hamba Allah yang mulia yang terpelihara dari berbuat maksiat. Bayangin Pak, kalau malaikat punya hawa nafsu, malaikat pencabut nyawa, malaikat apa namanya? Israel. Kebayang nggak kalau malaikat Israel dendam sama kita? Habis. Hah? Habis. Emang lagi goletin aja nih bocah nih. Berarti
tingkah nih, kita mau cabut biar nyawanya nih. Saking aja malaikat nggak punya nafsu, Pak. Jadi kalau belum ada catatannya nggak bakal mati kita. Nanti pembahasan yang tadi kita baca nanti ada pembahasannya. Nggak bakal meninggal dunia seseorang kalau bukan memang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan itu semata-mata kerjaan malaikat kecuali atas perintah Allah. Jadi ibadun mukramun, ibadullahil mukarramin wa annahum masumuna min jami'il ma'asi munazzahuna an sifatil bashar, suci, bersih, jauh lebih suci daripada sifat-sifat manusia. Malaikat nggak punya sifat manusia, nggak ada. Maka ketika Nabi Mi'raj jadi masuk bulan Rajab, biasanya nanti kita di akhir bakal baca riwayat Isra Mi'raj Az-Zahrul Basit. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh Allah ada malaikat yang sedang takbir, ada malaikat yang sedang tasbih, ada malaikat yang sedang ruku, ada malaikat yang sedang sujud. Dari awal penciptaan sampai hari kiamat bentuknya nggak berubah. Kenapa? Karena memang perintahnya itu. Dia nggak pernah membantah, kecuali kita yang banyak alasan. Dia suruh sembahyang alasan banyak banget. Malaikat enggak. Ketika di awal penciptaan dia diperintahkan untuk bertakbir sampai hari kiamat, bertasbih sampai hari kiamat, dia ruku sampai hari kiamat, dia sujud sampai hari kiamat. Ini hamba-hamba Allah yang mulia, maka jauh dari sifat-sifat manusia. Nah, terakhir makhluk ciptaan Allah yang berbeda dari malaikat dan binatang, kita nih manusia. Kita manusia bisa lebih mulia dari malaikat, bisa lebih hina dibanding binatang. Kapan kita bisa lebih mulia dari malaikat? Ketika kita mampu menahan hawa nafsu kita dan kita tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, musim hujan begini, Pak, subuh-subuh enakan tidur apa sembahyang? Biar kompak nyautnya. Enakan tidur apa sembahyang? Tidur. Hawa nafsu kita mulai tidur. Apa yang sembahyang? Tapi iman kita nggak nerima. Kita mukmin, kita wajib sholat. Mau dingin, mau kagak punya duit, mau perut lapar, mau lagi akur sama bini, mau lagi nggak akur sama bini, mau akur sama saudara, mau nggak akur sama saudara, wajib sholat. Mau kontrakan belum bayar 5 bulan tetap wajib sholat. Semuanya wajib. Mana malaikat kan nggak mikirin bayar kontrakan, malaikat nggak mikirin beli token, malaikat nggak mikirin jajan bocah. Wajar dia ibadah. Ketika manusia mampu menahan hawa nafsunya, imannya dia kedepankan, maka kita bisa lebih mulia dari malaikat. Malaikat mah wajar dia ibadah, emang kalau punya nafsu. Kalau kita punya nafsu. Tapi hawa nafsu kita redam dengan iman kita yang ngomong. Maka nanti kita manusia bisa lebih hina dari binatang kapan? Ketika iman kita kalah, hawa nafsu yang menang. Hari ini banyak orang yang lebih kejam dari binatang. Apalagi nyari duit lagi susah begini, Pak. Saking aja kitanya yang beriman, haram kalau kita bunuh diri. Kalau kagak haram, kalau kata bunuh diri bisa masuk surga, banyak-banyak bunuh diri nih. Benar. Coba lanjut. Saking aja bunuh diri dosa. Nanti orang yang bunuh diri itu digambarkan ketika Nabi Mi'raj, orang menusuk-nusuk badannya. Nabi bertanya, siapa itu wahai Jibril? Dia adalah orang yang ketika di dunia bunuh diri. Bunuh diri itu dosa. Hari ini banyak orang yang lebih bejat dari binatang. Bayangkan,
anaknya, ada nggak? Ada. Ada yang menyetubuhi orang tuanya. Alhamdulillah. Anak perjaka sama emaknya dia kerjain, bapak anak perawannya dia kerjain. Ada nggak? Ada. Ayam jago ada nggak? Kawinin orang kepiting? Nggak ada Pak. Nggak ada. Ini terbukti kita manusia bisa lebih mulia dari malaikat, bisa lebih hina dibanding binatang. Kapan? Kalau iman kita menang, hawa nafsu kalah, iman yang ngomong. Ketika hawa nafsu yang menang, iman kita kalah, maka kita lebih hina dibanding binatang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian malaikat itu jumlahnya berapa? Jumlahnya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau kita suruh ngapalin cuma 10. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Wakil, Atid, Ridwan. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Wakil, Atid, Malik, Ridwan. 10. Nah yang 4, Jibril, Mikail, Israfil, itu pimpinannya para malaikat. Hum ru'asa'uhum afdaluhum, mereka itu pimpinan-pimpinannya para malaikat. Wa afdaluhum, dan mereka yang lebih afdal dari malaikat-malaikat yang lain. Kemudian wa minhum hamalatul arsy, ada juga malaikat yang memangku arsy. Allah perintahkan penciptaan malaikat itu untuk memangku arsy. Kalau kita tempo hari pernah membahas tentang fadilah berwudu, ketika kita berwudu itu air tetesan wudu kita itu Allah ciptakan malaikat, tetesan air wudu. Sebanyak itu tetesan air wudu, maka sebanyak itu pula malaikat Allah ciptakan buat mohonkan ampun buat kita yang berwudu dari tetesan air wudu kita. Nah malaikat itu apa? Itu beda lagi. Maka jumlah para malaikat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wahumul ana arba'atun, sekarang itu 4, nanti ditambahin lagi. Wa yuzadu alaihim yaumal qiyamah, nanti ditambahin 4 lagi. Siapa mereka? Wa minhum munkarun wa nakirun, malaikat munkar dan nakir. Wa ridwan khazinul jannah, malaikat ridwan penjaga pintu surga. Wa malikun khazinun nar, malaikat malik penjaga pintu neraka. Penjaga pintu neraka. Jadi itu semua malaikat-malaikat yang wajib kita iman. Kemudian lanjutannya wa ayat takidah agar beriktikad, mengimani, meyakini siapa mukallaf tadi, apa yang wajib diyakini, anna afdhalal khalqi kulluhum nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya paling afdolnya makhluk Allah baik di permukaan bumi atau di langit dari mereka termasuk para malaikat siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu paling afdolnya makhluk. Nah itu bait syair yang kita baca itu beberapa dari kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi. Mungkin saya pernah membahas Bapak saudara yang kitabnya udah ditulisin sholawat dari awal dikasih, ya berbahagia karena sampai detik ini selama tulisan sholawat itu masih ada, maka malaikat akan memohonkan ampun buat orang yang tulis sholawat di kitabnya. Amin ya Rabbal. Selama tulisan ini masih ada, apakah kitabnya hidup atau kitabnya udah mati, maka tulisan ini akan menjadikan sebab malaikat memohonkan ampun buat orang yang nulis kalimat sholawat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ustaz, saya nggak punya kitab. Nggak mesti nulis di kitab. Bapak punya kertas putih, Bapak coret-coret aja di rumah, tulis jawabannya. Ada kertas, jajan pulpen satu, tulis sholawat, taruh tuh kertas, tulis lagi, taruh tuh. Jadi semakin banyak tulisan sholawat yang kita baca, akan semakin banyak pula permohonan ampun malaikat buat kita orang yang nulis sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sholla alayya fi kitabin, siapa orang yang bersolawat kepadaku di dalam satu kitabnya dia tulisin sholawat, maka malaikat akan memohonkan ampun buat orang yang tulis madama ismi fi dalikal kitab, selama namaku, kata Nabi, masih ada di kitab itu, meskipun lembaran ininya udah pada copot. Ini Nabi hidupnya, meninggalnya itu manfaat buat umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Saudara, hari ini wiridan yang paling mudah dan gampang buat kita, apalagi zaman susah begini, banyakin baca sholawat aja, banyakin baca sholawat. Sholawat yang biasa dalam tasyahud akhir kita baca tuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Itu aja baca tidak banyak. Mau lagi sendiri, mau lagi rame-rame, mau di kendaraan, mau jalan kaki, mau lagi punya duit, nggak punya duit, mau punya wudhu, mau nggak punya wudhu, itu baca. Mau ikhlas, mau riya, mau ujub, mau sum'ah, mau sifat-sifat penyakit hati yang lain, kita baca sholawat tetap ada pahalanya. Berbeda dengan ibadah yang lain. Kita ngaji kalau nggak ikhlas nggak ada pahalanya. Tapi bacaan sholawat meskipun kita kagak ikhlas tetap ada pahala. Shollu ala Muhammad. Maka apalagi yang udah ada tua-tuaan yang memang pagi ya di rumah, siang ya di rumah lagi, sore ya di rumah juga, memang nggak kemana-mana. Baca sholawat aja, jangan nongkrong di pos mula. Baca sholawat aja. Sholawat aja bisa banyak. Apalagi kalau nongkrong di pos juga baca sholawat rame-rame pakai harga ya, apa ya? Artinya ini sisi kemuliaan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita diajarkan oleh sang pengarang kita, bahwa kita harus meyakini paling afdolnya makhluk dari seluruhnya makhluk adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tumal anbiya, kemudian para nabi-nabi, kemudian tumal malaikah, para malaikat-malaikatnya Allah, tumal sahabat radhiyallahu anhum, kemudian para sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini ada yang bertanya. Kalau yang megang kitab di dalamnya itu ada nama-nama para nabi-nabi dan rasul 315 atau 313. Jadi kalau ada penceramah yang bilang 315 rasul, 313 atau 315, memang benar ada, bukan ngarang-ngarang ya. Itu ada. Salah tumiatin wa salah tata'asya. Jadi 313 Adam, Syed, Anus, Qainat, Mediahir, Nuh, Idris, Matusyarif, Nuh, Hud. Banyak kan? Kita yang disuruh ngapalin cuma 25. Kalau sampai 313 kebanyakan. Ya 25 aja kok tentu hafal 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, terakhir Nabi kita Muhammad
utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi. Yang membedakan antara Nabi dan Rasul, kalau Rasul adalah orang yang diberikan wahyu dan wajib menyampaikan kepada umat. Kalau Nabi diberikan wahyu tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Ya, buat pribadi. Saya kira sampai di sini. Dan masuk waktu isya, ada yang mau ditanyain? Kalau Bapak Saudara yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk taklim kita di malam hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Dan terakhir, sebelum kita tutup, kita baca Fatihah untuk guru kita Ayahanda Al-Wahid Gaji Muhammad Sa'ad yang baru ditinggal oleh istri beliau almarhumah Ibu Darmina binti Haji Hasan. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau yang tinggal beserta keluarga besarnya senantiasa Allah berikan sehat afiat, memberikan panjang umur. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah menjalani kehidupannya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin maghfurah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, karena Ustaz Hadi Ali tadi sudah menyinggung tawakufan, jadi saya sudah ngobrol dengan beliau beberapa hari yang lalu. Jadi nanti tawakuf majelis taklim kita, jadi satu tempat memang, satu tempat aja. Jadi jangan di sini nutup, dari sana ngomongin nutup lagi, dari sana ngomongin nutup lagi. Jadi kalau udah nutup mas sebetulnya habis pakai ngaji, itu masih ngaji aja udah nutup. Nah juga, jadi nanti mungkin di akhir bulan Maret. Jadi ini muter, besok kita di tempat beliau Ustaz Haji Muhammad Sana, kemudian Ustaz Harudin balik ke Al-Makmur, balik ke kemari, terakhir di tempat beliau. Jadi nanti insya Allah ketemunya di akhir bulan Maret. Jadi sebelum Sya'ban, sebelum nisfu Sya'ban maksudnya, bukan sebelum Sya'ban. Jadi kalau masih jauh kita udah nutup, kelamaan Pak, masih sebulan lagi udah nutup. Lah kalau ngapa-ngapain ngantor ya kagak, janji ya kagak, kan ngaji kagak juga. Jadi saya udah ngobrol sama beliau, karena memang di tempat saya itu bapak-bapak malam Sabtu juga, aki-aki itu malah saya ajak nutup dari 2 minggu sebelum puasa. Dia nggak mau ngapain, itu udah tua, udah menutup aja. Jadi saya biasanya 4 hari sebelum puasa baru nutup gitu. Jadi kalau ini sebulan sebelum puasa udah nutup, nggak ngapain. Nah, kalau saya sih yang muda contoh-contoh aja gitu ya. Nah, mudah-mudahan semua ini senantiasa mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Nanti ada batas waktunya. Kalau batas waktunya udah habis sampai, bukan sebelum penutupan, kalau kita udah mati ya udah nggak pakai ngaji gitu aja ngomongnya. Jadi kalau belum mati, belum penutupan, yang ngaji terus. Nah, mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat walafiat. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.